أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha melihat dan mengawasi, Zat yang maha mengatur segala sesuatunya, Zat yang maha pemberi kenikmatan kepada hamba-hambanya. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian, termasuk nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita masihlah merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Semoga dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau seandainya kita ingin membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bila dibandingkan dengan apa yang telah kita persembahkan di hadapan Allah, tentunya masihlah banyak kekurangan dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi di antara nikmat yang Allah berikan, di sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu yang diminta Allah, yaitu la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita yang hadir di tempat ini menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur, dan dengannya insyaallah mengantarkan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekatkan dirinya di hadapan Allah, beristiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Satu tujuannya, yaitu hanya sekedar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbanding terbalik dengan kita. Kita terkadang kita landaskan
latar belakang kita beribadah kepada Allah karena lantaran kita ingin masuk ke dalam surga, takut ingin masuk di dalam neraka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah hanya sekadar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita ini yang tadinya hanya berdasarkan ingin masuk ke dalam surga, yang tadinya hanya berdasarkan takut dimasukkan ke dalam neraka, semoga dari tahun ke tahun ibadah kita ini semakin tinggi nilainya, semakin mulia derajatnya di hadapan Allah, yakni sebagaimana ibadahnya Nabi, yaitu hanya sekadar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Detik demi detik, jam demi jam silih berganti, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun semakin hari berganti dengan tahun yang lain, yang pada akhirnya kita merasakan bahwa hari ini adalah hari Jum'ah yang terakhir di bulan Zulhijjah, yang artinya kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah, yang berarti tinggal beberapa hari yang akan datang kita insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita masuk di tahun yang baru, yaitu 1444 Hijriah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih bercita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi bercita-cita mendapatkan kebahagiaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, menyikapi atau mendapati diri kita ini sudah berada di penghujung tahun, tentunya kita harus segera mengevaluasi diri kita, segera mengintrospeksi diri kita, segera bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hisablah diri kita ini sebelum pada akhirnya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbanglah diri kita ini sebelum pada akhirnya Allah akan menimbang kita. Perhitungkanlah diri ini sebelum pada akhirnya Allah akan memperhitungkan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bermuhasabah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kata Allah, pikirkanlah, hitung-hitunglah apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau persiapkan, apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Hari esok di sini adalah hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan seluruh memperhitungkan apa-apa yang telah kita lakukan di alam dunia. Jamaah Jum'ah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengintrospeksi diri kita ini sangatlah penting untuk kebahagiaan kita di tahun-tahun yang akan datang, atau bisa jadi kehidupan kita kelak di akhirat. Pertanyaannya jamaah dimuliakan Allah, sudahkah kita memperhitungkan diri kita? Sudahkah kita mengintrospeksi diri kita? Sudahkah kita bermuhasabah? Jangan-jangan di tahun ini 1443 Hijriah masihlah banyak kelalaian, kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan. Masihlah kita gemar dan hobi untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Masihlah kita gemar menumpuk dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita belumlah sempurna, atau mungkin bahkan sebahagian daripada perintah Allah belum kita laksanakan. Dihisab diri kita, ditimbang-timbang diri kita, apakah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Ataukah mungkin ada niatan kita memperbaiki hari besok dibandingkan hari ini? Itulah karakter orang yang beriman dan ingin bahagia di dunia, lebih-lebih lagi selamat dan bahagia di akhirat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
untuk sekedar merenungi diri kita ini di penghujung tahun dan akan kita memasuki tahun yang baru. Kita mengangkat sebuah nasihat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan nasihatnya, pesan moral kepada kita, bagi kita yang bermuhasabah di penghujung tahun ini. Kata beliau, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. 3 pesan moral yang tentunya kita harus pahami, kita hayati, lantas kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Kata baginda Ali, kun indallahi khairan nas, jadikanlah dirimu menjadi orang baik atau orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat ini menjadi sebuah motivasi untuk kita sekalian, sehingga memasuki tahun baru 1444 Hijriah, kita membuat program di tahun yang akan datang. Kita tentunya harus menjadi yang terbaik di tahun-tahun sebelumnya. Kita harus menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya kita mulia di hadapan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan salatmu itu menjadi senjata, menjadi bekal untuk kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang bersabar. Artinya apa jamaah dimulakan Allah? 2 senjata ini yang harus kita lakukan demi meraup daripada cintanya Allah kepada kita. Dan ketika kita mendapati Allah mencintai kita, insya Allah kita akan diberikan rahmat kasih sayang Allah, baik di dunia, terlebih lagi cinta Allah di akhirat. Ulama mengatakan karakter orang dalam beribadah ada 3 karakter. Yang pertama kata ulama, al-abid, orang beribadah dalam karakter al-abid. Yang kedua al-mutakarrib. Yang ketiga al-muhid. Apa kata ulama? Ada orang yang beribadah dengan karakter al-abid. Apa yang dimaksud al-abid? Beribadah kepada Allah, yaitu hanya sekedar menggugurkan perintah-perintah Allah, menggugurkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang di antara kita melaksanakan salat 5 waktu hanya sekedar melaksanakan saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini belumlah terhitung orang-orang beriman, dan bisa jadi belumlah terhitung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutakarrib. Kata alim ulama, orang yang beribadah yang karakter yang kedua ini adalah dia melaksanakan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Hanya saja mereka menyandarkan ibadahnya itu hanya untuk tujuannya masuk ke dalam surga dan takut masuk di dalam neraka. Karakter yang kedua kata alim ulama ini belumlah sempurna, disebabkan karena landasan dasar dirinya beribadah kepada Allah hanya sekadar ingin masuk ke dalam surga dan takut masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hapuskan, hilangkan itu surga dan neraka, apakah kita akan berhenti beribadah kepada Allah? Kalau ibadah kita dasarkan karena ingin masuk ke dalam surga dan takut masuk ke dalam neraka, kalau seandainya dihilangkan, pastilah akan mungkin ibadah kita akan berhenti pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah dimulakan Allah, yang ketiga, karakter yang ketiga orang yang beribadah, kata alim ulama adalah al-muhib. Apa itu al-muhib? Yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, niat tulus ikhlas kepada Allah, hanya sekedar mencari ridha Allah dan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala.
tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini menyadari betul bahwa ternyata masuknya seseorang di dalam surga itu bukan lantaran ibadahnya, dan dihindarkanlah seorang di antara kita daripada siksaan api neraka pun juga bukan karena ibadah kita, tetapi mereka menyadari masuknya kita ke dalam surga, dihindarkanlah kita dari api neraka disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu adam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah." Kata Nabi, tidak ada pahala, tidak ada amalan, dan tidak ada ibadah yang mampu membuat orang masuk ke dalam surga. Begitu pula wala yujiruhu minan nar, kata Nabi, tidak ada amalan, tidak ada ibadah, tidak ada pahala yang mampu membuat seseorang dihindarkan dari siksaan kubur. Wala ana illa birahmatin minallah, kata Nabi, begitupun saya, kata Nabi, begitupun pula saya tidak ada jaminan masuk ke dalam surga karena ibadahku. Saya tidak ada jaminan dihindarkan dari siksaan api neraka karena ibadahku. Illa bi rahmatin minallah, kata Nabi, kecuali kita mendapati diri kita dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada sebuah lantunan doa kalimat yang disampaikan salah seorang wanita ahli sufi, berdoa kepada Allah dan seakan-akan berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, jikalau seandainya Engkau takdirkan hamba ini menjadi ahli neraka, Engkau hempaskan hamba di dalam neraka. Hamba ikhlas, hamba ridha ya Allah. Yang penting Engkau mencintai hamba. Yang penting rahmat-Mu bersama hamba." Jangan dimulakan Allah. Doa kalimat sependek ini sangatlah berat, sangatlah penuh dengan makna. Artinya apa? Jikalau seandainya seorang hamba di antara kita dimasukkan, dihempaskan di dalam neraka, akan tetapi ikut rahmatnya Allah, demi Allah api neraka akan padam dan menjadi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi derajatnya, yaitu beribadah hanya sekedar ikhlas, niat tulus ikhlas kepada Allah untuk mendapatkan ridha dan cinta Allah. Dan memang kita akan masuk ke dalam surga, kita dihindarkan dari api neraka karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, jadikanlah diri kita ini orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita di tahun yang akan datang 1444 Hijriah menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zaman dimulakan Allah, kata Ali bin Abi Thalib, "Wa kun indan nafsi syarran nas." Kata beliau, jadikanlah dirimu itu menjadi orang yang hina, orang yang buruk dalam pandanganmu sendiri. Jadikanlah dirimu orang yang hina dalam pandangan dirimu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjadikan motivasi untuk kita di tahun-tahun yang akan datang. Kita jadikan diri kita ini orang yang hina, bukan berarti merendahkan diri kita, tetapi kata Ali bin Abi Thalib, sehingga menjadi bahan cambukan untuk kita hilangkan seluruh sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keangkuhan, sifat yang namanya takabur kepada Allah, terlebih lagi takabur kepada sesama manusia, yang pada akhirnya kita terpicu, termotivasi untuk lebih menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib yang menjadi bahan renungan kepada kita di akhir tahun ini, "Wa kun indan nas rajulan minan nas." Kata Ali bin Abi Thalib, jadikanlah dirimu itu orang yang biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Jadikan dirimu itu adalah orang yang biasa saja di hadapan orang lain. Artinya apa zaman dimulakan Allah? Di tahun-tahun yang akan datang, semakin kita tawaduk di hadapan manusia yang lain. Janganlah kita merasa yang lebih banyak harta, lebih banyak ilmu, lebih mulia, lebih baik dan seterusnya.
jadikanlah diri ini menjadi orang biasa di hadapan orang yang lain, sehingga insya Allah amal ibadah yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita jadikan hal yang biasa di hadapan manusia, yang pada akhirnya membuat kita tawaddu. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin rahmat Allah kepada orang-orang yang tawaddu. Sesungguhnya orang yang tawaddu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun 1443 Hijriah ini, marilah kita sekali lagi introspeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan di tahun ini? Mungkin ada ibadah yang belum sempurna kita lakukan. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Dosa yang kecil maupun yang besar. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nyata. Kita berniat, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita hidup di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita niatkan, kita laksanakan seluruh ibadah yang mungkin bisa jadi belum sempurna kita laksanakan di tahun ini. Kita laksanakan ibadah yang bisa jadi yang belum kita laksanakan di tahun ini. Kita perbanyak beristighfar, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang bisa jadi kita tumpuk-tumpuk di tahun-tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga insya Allah di tahun 1444 Hijriah kita niatkan mudah-mudahan lebih baik daripada di tahun 1443 Hijriah. Sebab mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan dia laksanakan kebaikan di hari esok sehingga hari esok lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh noda dan dosa yang kita miliki di tahun 1443 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga di tahun yang baru 1440 Hijriah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan dalam urusan-urusan dunia kita, terlebih lagi mudahkan dan lancarkan dalam urusan-urusan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.